Kalau kalian tidak percaya bahwa aku ini adalah Allah, mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Makanya nyembah Bapa justru dosa. Ada ratusan ribu pendeta di Indonesia, tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Bapak Kiasan satu-satunya yang memberitakan adalah pendeta Henry Tandianta. Satu-satunya. Video reaction kali ini kita akan membahas sebuah pengajaran yang asing sekali. Sebuah pengajaran yang dirilis oleh seorang yang mengaku sebagai seorang pendeta bernama Henry Tandianta. Nah, di dalam video sebelumnya, beliau sempat merilis satu video yang kontroversial. Judulnya adalah 3 pendeta kambing cakar-cakaran. 3 pendeta kambing cakar-cakaran. Yang pertama adalah pendeta tong kosong. Bagi gua, video tersebut adalah video yang kontroversial dan itu memperkeruh suasana. Dan akhirnya memberikan sebuah kesan yang negatif bagi kita, orang Kristen, dan juga terutama bagi mereka yang berada di luar iman Kristen. Tidak memberikan satu kesaksian yang baik. Dan mungkin teman-teman bertanya, kenapa gue membahas pengajaran dari orang ini? Gue merasa bahwa beliau ini mengajarkan sesuatu yang sangat jauh berbeda dari apa yang kita percayai sebagai pokok dasar ajaran iman Kristen. Bagi mereka yang mungkin baru menjadi Kristen atau yang tidak mempunyai dasar pengajaran yang kuat, akhirnya bisa terseret oleh pengajaran seperti ini. Gue melihat ada satu tren yang mulai merangkak naik dan gue antisipasi itu. Yang kedua, gue punya satu agenda sebenarnya, karena gue menemukan sebuah video yang judulnya adalah debat spektakuler. Beberapa kali dari teman-teman yang muslim mengirimkan link video ini kepada gue dan ingin menunjukkan bahwa di dalam debat itu boleh dikata kubu muslim menang gitu ya, menang banyak. Gua punya satu agenda tertentu untuk membahas pengajaran dari pendeta Henry Tandianta ini, karena beliau adalah salah satu keynote speaker dari kubu Kristen yang ada dalam debat tersebut. Sama-sama Alkitabnya tentang masalah ketuhanan yang masalah pokok. Kenapa kok bisa berbeda tafsir gitu, Pak? Siapa yang bilang beda, Pak? Disinilah masalahnya, bagaimana pemahaman penyelamatan oleh Tritunggal itu. Ya terpaksa harus jelasin ini, Pak. Di Alkitab dengan very clear, ada golongan kambing, ada golongan domba. Ya, dan gue merasa step by step gue ingin membawa kita semua untuk melihat dulu apa yang diajarkan oleh beliau, dan kita akhirnya nanti bisa mengerti. Di dalam video berikutnya gue akan merilis tentang debat spektakuler yang bagi gue ini adalah debat konyol ya, debat komedi dan debat abal-abal. So, kita step by step dan gue mengajak teman-teman untuk mengikuti video ini sampai selesai, dan mari kita mencoba untuk memahami kenapa sampai boleh saya katakan Pak Henry Tandianta ini mengeluarkan pengajaran dan statement yang seperti itu. Mari kita saksikan video ini. Penjelasan Bapa itu kiasan Yesus. Very clear. Semua ada ayat Alkitabnya. Bapak kiasan itu ada ayat Alkitabnya. Yang bilang nggak ada siapa? Perhatikan ya. Ayat Bapak kiasan cuma satu ayat ini. Kalau Anda gagal memahami ini, maka Anda gagal semua ini. 16:25, Yohanes 16:25. Ini kiasanku. Beliau ini mengeluarkan satu statement bahwa Bapa ini adalah kiasannya Yesus. Kita langsung bingung kenapa pengajaran ini bisa muncul. Beliau pakai Yohanes pasal 16 ayat 25. Di situ Yesus berkata begini, "Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan," kata kiasan ya. "Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu." Kata kiasan yang dipakai di dalam bagian ini sebenarnya adalah istilah yang digunakan Yesus untuk menggambarkan apa yang sedang Yesus kerjakan, apa yang Yesus ajarkan, yang pada saat itu belum bisa dimengerti dengan jelas oleh para murid ya. Nah, kalau teman-teman lihat ayat 1 sampai ayat yang keempat, di situ Yesus memperingatkan para murid
yang akan dianiaya, dan Yesus kasih tahu lebih dulu begitu ya, supaya mereka nanti bakal ingat apa yang nanti Yesus katakan itu pada waktu mereka alami. Jadi maksud dari kata kiasan di sini adalah murid-murid nggak bisa ngerti sampai semuanya itu tergenapi secara sempurna ya. Bahkan di pasal 17 di dalam doa Yesus, kita tahu bahwa Yesus berdoa kepada Bapa untuk mengajarkan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu pribadi yang sama. Bagi gua ini adalah fatal implikasinya, karena itulah yang menjadi serangan dari kaum Muslim. Bagaimana mungkin Yesus berdoa pada dirinya sendiri kalau Yesus dan Bapa adalah satu pribadi yang sama. Sehingga ajaran Trinitarian itu memberikan sebuah penjelasan yang masuk akal bahwa Yesus dan Bapa memang pribadi yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Lah wong waktu kiasan aja Yesus selalu ngomong kok aku sama Bapa itu satu. Ini bukti bahwa kiasan. Kata satu ini berasal dari kata ehad ya. Kalau dalam perjanjian lama kata ehad itu tidak berarti satu secara numerik, tetapi satu unity atau satu kesatuan. Dalam video sebelumnya gue sempat bahas tentang Trinitas di dalam Alkitab. Katanya nggak ada ya, gue sempat bahas itu. Bukan, Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah kita adalah Allah Trinitas. Ada Yesus mengatakan seperti itu. Di mana ditemukan ajaran Trinitas atau Trinity di dalam Bible? Banyak orang mengambil jalan pintas dengan mengatakan bahwa Allah itu satu. Jadi Yesus, Bapa, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Itu tidak tepat ya. Kalau ngotot bahwa ini adalah pribadi yang sama, Yesus dan Bapa adalah sama, satu, bagaimana menjawab doa Yesus sekali lagi di dalam Yohanes pasal 17, misalnya ayat 20 dan 21. Yesus mengatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, yaitu kita, gereja Tuhan, semua pengikut Yesus. Ayat 21, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yesus mengatakan mereka semua menjadi satu seperti aku dan Bapa satu, aku dan engkau satu. Lah, kalau misalnya memahami Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, berarti kita semua ini nggak boleh beda-beda pribadi. Kita semua harus jadi satu pribadi. Kan tentu kita setuju bahwa pemahamannya nggak gitu. Kita semua gereja diinginkan menjadi satu oleh Tuhan. Maksudnya satu kesatuan. Makanya Yesus dan Bapa juga adalah satu kesatuan. Definitely. Istilah Bapa sudah finish hanya selama Yesus melayani 4 tahun ini. Doa Bapa kami finish. Baptisan Bapa Anak Roh Kudus finish. Karena doa Bapa kami suruh doa ke sini ke Yesus. Baptisannya suruh ke Yesus, beres. Iya. Jadi dalam salah satu pengajaran dia juga, dia mengajarkan doa Bapa kami dan baptisan itu dalam nama Bapa Putra Roh Kudus itu sudah finish ya. Dia lupa sejarah ya. Jadi Pak Henry ini lupa bahwa sebenarnya kalau kita mau meneliti apakah ini ajaran yang sejati, maka kita juga bisa melihat dari gereja mula-mula dong. Nah, gua kasih contoh aja paling gampang ya. Misalnya pengajaran doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan sebagainya. Itu di-cite atau dituliskan juga atau diajarkan juga oleh seorang bapak gereja namanya Tertullian. Dia ini hidup di pertengahan abad kedua sampai abad ketiga, dan dia ini menuliskan tentang doa Bapa kami. Itu berarti bahwa gereja mula-mula sepanjang dari sejak Yesus terangkat ke sorga itu juga mengajarkan tentang doa Bapa kami. Sedangkan tulisan yang lain misalnya dari Origen ya, itu akhir dari abad kedua sampai abad ketiga pertengahan, dia juga menuliskan tentang doa Bapa kami. Manakah yang paling logis? Apakah tulisan bapak-bapak gereja di abad kedua atau abad ke-21, pengajaran yang sumbang ini, mana yang bakal kita pilih ya? Yang mengajarkan bahwa doa Bapa kami itu dihapus saja seperti itu. Bagi gua, kita yang mampu berpikir dan akal sehat bisa menyadarinya. Kalau engkau tidak mau percaya bahwa aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, maka kamu mati dalam dosamu. Hari ini Anda yang masih nyembah Bapa, mati dalam dosamu, nggak main-main. Mati dalam dosamu, nanti dihukum pakai apa? Dihukum pakai ini. Sini ya, Matius 25 ayat 41. Enyahlah kamu, orang-orang terkutuk. Anda masih ngotot nyembah Bapa, sembah itu Yesus. Makanya nyembah Bapa justru dosa.
Kita bisa melihat bahwa Pak Henry ini dia mengambil ayat secara sembarangan ya, dan dia menggunakan Matius 25 ayat 41. Situ dia mengatakan, enyahlah engkau orang terkutuk ya, karena menyembah Bapa katanya. Padahal kalau kita lihat konteks Matius 25, perumpamaan itu tuh dibagikan dalam dua golongan manusia yang disebut sebagai kambing dan domba ya. Makanya dia suka sekali nyebut tentang Kristen kambing, bahkan video yang lampau pendeta kambing itu ya, dia bilang. Nah, konteks perumpamaan ini jelas bahwa Yesus sedang menyebut orang-orang yang kambing itu sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak menyatakan kasih kepada sesama mereka yang tersisih. Kita udah lihat jelas ini konteksnya apa ya. Bukan berbicara bahwa sebuah perkataan di situ gak kenal Yesus sebagai Allah itu salah, itu bukan konteksnya itu. Jadi dia memaksakan konteks ya. Jadi ya itu namanya eisegesis. Makanya ikut sekolah Alkitab, ya toh. Berkali-kali saya ngomong, ayo ikut sekolah Alkitab, biayanya murah dan supaya Anda paham seperti ini. Ada ratusan ribu pendeta di Indonesia, tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Bapak Kiasan satu-satunya yang memberitakan adalah pendeta Henry Tandianta. Satu-satunya. Anda boleh cek dari semua tayangan YouTube kami. Bahkan kami dimaki-maki gara-gara mengatakan Bapak itu Kiasan terus finish. Dimaki-maki kami. Tapi kebenaran ini tidak bisa Anda lawan sebab ada ayat Alkitabnya. Bapak Kiasan sudah selesai. Sembahlah Yesus, Allah yang benar. Di antara ratusan ribu pendeta tidak ada yang mengajarkan iya, karena memang ini pengajaran yang asing dan tidak sesuai dengan dasar Alkitab ya. Meskipun dia pakai comot-comot Alkitab. Jadi gue tertarik teman-teman dengan statement beliau di belakang tadi yang mengatakan bahwa dia dimaki-maki oleh banyak orang. Justru gue mengajak teman-teman untuk gak usah kita maki-maki ya. Cukup kita tahu bahwa pengajaran seperti ini adalah pengajaran yang salah, pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan teman-teman gak usah kepo-kepoin ke sana, cukup tahu dari sini saja. Dan intinya adalah setelah gue melihat beberapa seri pengajaran beliau ini, gue mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia ini mengklaim diri sebagai orang yang Alkitabiah. Makanya dia ngajak orang untuk ikut sekolah Alkitabnya dia, sekolah Alkitab online, sekolah Alkitab. Katanya ini pengajaran Alkitab, bukan teologi Alkitab. Kelihatannya Alkitabiah, kelihatannya dasar Alkitab. Tapi masalahnya adalah kalau cuman modalnya comot ayat Alkitab tanpa memahami konteks, itu bahaya besar. Ingat, iblis juga mencomot ayat Alkitab ketika mencoba Yesus. Ingat itu baik-baik. Sehingga bagi gue agak fatal ya. Fatal sekali ini cara pemahaman seperti ini. Terus kedua teman-teman, gue sendiri akhirnya bisa mampu melihat sisi humanisnya beliau ini ketika gue menemukan latar belakang dari Pak Henry Tandianta ini. Karena dia dulu bukan orang yang beragama Kristen. Saudara-saudara, saya bertobat itu SMP kelas 3 mau naik SMA kelas 1. Waktu itu masih SMP ya. Terus juara juga membaca kitab suci ya, tapi levelnya baru level kabupaten. Itu penjelasan pertobatan saya. Selama saya menjadi Kristen, kesaksian sederhana saja, saya ini pindah-pindah gereja, pernah ke gereja Mormon, dibaptis, saudara, pernah ke Saksi Yehova, dibaiat atau dibaptis juga. Ya, jadi saya ini 4 kali baptis, saudara. Dia mengatakan bahwa dia sempat masuk Mormon, sempat masuk Saksi Yehova. Yang jelas ini adalah gereja-gereja yang ajarannya tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, ya. Sehingga kita bisa menduga, mengambil sebuah kesimpulan bahwa pengajaran Pak Henry Tandianta ini tidak firm. Dasar sistematikanya ini gak kuat ya. Makanya gak heran kita melihat bahwa pengajaran beliau kalau dari awal jadi Kristen sudah terpengaruh dengan ajaran yang nyeleneh, akhirnya dia jadi mengajarkan sesuatu yang nyeleneh pula. Sehingga gua harap dari dua informasi ini cukup membantu kita untuk mengerti dan memahami, serta ya udahlah, jadi kita nggak usah kepo-kepoin dan jangan dipromosikan pengajaran seperti ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita doakan supaya beliau ini bisa menemukan pengajaran yang benar.
By the way, ada seorang rekan juga yang mencoba untuk diskusi dengan beliau, tetapi kelihatannya agak sulit. Beliau agak sulit untuk bisa berpikiran terbuka. Jadi teman-teman udahlah ya, kita leave it by. Di awal tadi gue udah mengatakan bahwa gue punya agenda sebenarnya untuk mengangkat pengajaran dari Pendeta Henry Tandianta ini untuk kita bahas, karena nanti ini akan membantu kita untuk memahami video yang akan gue bahas di minggu depan. Gue akan membahas tentang debat spektakuler yang bagi gue itu adalah komedi abal-abal, yang nanti kita akan bahas dengan lebih lengkap. Gue berharap teman-teman bisa ikutin ya. So, kita sampai di sini saja dulu. Gue harap semua pembahasan gue ini boleh menjadi berkat buat teman-teman dan membuat kita untuk semakin mengenal Tuhan, membuat kehidupan kekristenan kita bukan hanya sekadar asal comot Alkitab, tetapi kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang memahami Alkitab dengan baik, diubahkan oleh kebenaran tersebut, dan hidup kita jadi berkat. So, make it simple, make it meaningful, make it bless you.